Welcome back. We are joined today. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Alex Kreiner, seorang analis pasar, penulis, mantan manajer hedge fund, dan juga penulis di Trend Compass Substack. Jadi pastikan untuk mengikuti, dan selamat tahun baru. And Happy New Year's. Thank you for having Terima kasih senunggu saya Glenn. Selalu menyenangkan membrace Mower and Dave. Tall series betempat tenir kos mis pemirsi dan tengankan saya. as well. It looks as if 2026 Tampaknya tahun 2026 akan menjadi tahun eskalasi, dan mungkin eskalasi yang tidak terkendali. Ada banyak hal yang harus dibahas. Hanya dalam beberapa hari terakhir, kita telah melihat New York Times memuat sebuah artikel yang mengklaim bahwa CIA dengan restu Trump telah membantu serangan terhadap kilang minyak dan kapal tanker sipil Rusia. Itu berarti ini bukan lagi perang proksi, ini adalah perang langsung. Kita melihat hal ini terkait dugaan serangan terhadap kediaman Putin. Tetapi seorang pejabat AS mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa serangan itu sebenarnya ditujukan ke fasilitas militer, yang sesuai dengan apa yang dikatakan Arestovich, bahwa ada pusat komando nuklir Rusia yang mereka coba serang. Hari ini, Menteri Pertahanan Swedia mengatakan bahwa kita tidak mampu membayar harga perdamaian, bahwa perdamaian justru akan buruk saat ini, karena jika perdamaian terjadi, Rusia bisa menempatkan lebih banyak pasukan di kawasan Laut Baltik. Itu adalah sesuatu yang juga pernah dikatakan oleh Perdana Menteri Denmark, serta Kepala Intelijen Jerman. Kita juga melihat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada pejabat Uni Eropa dan meningkatkan retorikanya tentang Greenland. Memang step twas. Sudah semathrik Frangus. It's knowledge buis dan force gethang. I know there's a lot of topics, but what is happening? Well, the way I'm reading it is, first of all, Menurut saya, pertama-tama, saya tidak akan mempercayai apapun yang berasal dari Wall Street Journal, New York Times, Reuters, dan sebagainya. Saya pikir ketika proyek Ukraina mulai gelam di bawah gelombang dan Rusia memenangkan perang, kepanikan mulai melanda barisan apa yang disebut tatanan global berbasis aturan. Karena jika perdamaian tercapai, itu berarti kekalahan bagi mereka. Itu benar-benar kekalahan bagi mereka. Jadi mereka harus, dengan segala cara, membuat Ukraina terus berperang. Dan negosiasi yang sedang berlangsung antara Donald Trump, pemerintahannya, dan rekan-rekan mereka di Rusia merupakan ancaman langsung bagi mereka. Counterparts is a direct threat to them. So I think that they are seeding these types of news into. Jadi saya pikir mereka menyebarkan jenis cerita seperti ini ke dalam peredaran sebagai operasi psikologis yang dimaksudkan untuk mengacaukan hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia. Saya menemukan artikel di New York Times itu sangat menarik karena menyiratkan bahwa Trump memberikan lampu hijau untuk serangan terhadap kapal tanker Rusia dan bahkan mencoba menjelaskan cara berpikirnya yang akan saya pertanyakan. Bagaimana mereka tahu bahwa itu cara berpikir Trump? Dia tidak pernah mengatakan hal semacam itu di depan umum. Jadi tentu saja mereka mengutip 3 pejabat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Seperti yang biasanya mereka lakukan. Tapi saya percaya ini pada dasarnya adalah operasi psikologis. But I believe that these are basically psyops, and I think that the most important Saya pikir tujuan terpenting yang mereka coba capai adalah menggagalkan hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat. Karena bagi tatanan global berbasis aturan Barat, membuat Amerika Serikat kembali menjadi sekutu dan pendukung mereka tanpa syarat dalam segala hal adalah satu-satunya jalan keluar dari kekalahan ini. Ya, bahkan itu sebenarnya bukan jalan keluar dari kekalahan. Tetapi setidaknya bisa membuat perang berlangsung lebih lama. Memberi waktu bagi Eropa untuk bersiap mengambil alih pertempuran, mungkin pada tahun 2029 atau 2030. Karena sekarang mereka mengatakan bahwa inilah jangka waktu yang mereka butuhkan untuk bersiap menghadapi perang. This is the time frame they need to prepare for war. There's also some splits happening. Ada juga beberapa perpecahan yang terjadi di Eropa. Kita melihat Macron, biasanya dia sangat konsisten. Selama bertahun-tahun, dia menekankan bahwa kita membutuhkan arsitektur keamanan yang mempertimbangkan Rusia. Kita tidak bisa membangun Eropa tanpa Rusia, karena itu akan menjadi Eropa yang melawan Rusia.
seperti yang terlihat sekarang. Namun pada saat yang sama, selama bertahun-tahun dia tidak keberatan dengan perluasan NATO dan pembangunan pasukan besar Ukraina sebagai perpanjangan tangan melawan Rusia. Dia tampaknya tidak ingin melakukan diplomasi. Dan sekarang, tiba-tiba, situasinya sedikit berubah. Dia mengatakan bahwa mungkin kita sebaiknya mulai kembali berhubungan dengan Rusia dan membicarakan keamanan Eropa. Dan sekarang dia menyampaikan pidato lain yang mengatakan bahwa pada tanggal 6 Januari, negara-negara Eropa akan bertemu. Dan setelah perjanjian damai tercapai, mereka akan memberikan jaminan keamanan yang Ukraina untuk membelanya dari Rusia. Nah, hal seperti itu justru menghalangi tercapainya perdamaian. Jadi, di mana posisi Macron dalam peta ini? Ada juga pembicaraan bahwa dia agak berseberangan dengan Jerman, terutama dalam cara dia bertindak selama upaya Scholz untuk menyita aset-aset Rusia. Well, it seems to me that if flip-flopping were an Olympic discipline, Menurut saya, Macron would be jika sikap plan menjadi cabang olahraga Olimpiade, Macron pasti akan menjadi peraih medali emas tanpa tanding. Tapi saya rasa menarik sekali bahwa baru-baru ini ia mengubah arah, seolah mendukung adanya pemahaman dengan Rusia. Karena ia mengatakan bahwa mungkin Rusia bukan benar-benar musuh, melainkan pesaing, dan mungkin perang dengan Rusia tidaklah tak terelakkan. Kita memerlukan arsitektur keamanan baru untuk Eropa, dan kita harus mempertimbangkan kepentingan keamanan Rusia, yang pada dasarnya sepenuhnya sejalan dengan apa yang disepakati Trump dan Putin di Anchorage pada bulan Agustus. Jadi saya pikir itu sangat menarik. So I thought that was very interesting, but it's not just Macron. Tapi bukan hanya Macron. Kita telah melihat sejumlah pemimpin Eropa yang sebelumnya termasuk di antara para pendukung perang paling keras, tiba-tiba mengubah arah hanya dalam 1 atau 2 minggu terakhir. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, yang dulu dikenal sebagai salah satu pendukung perang paling vokal. Ia ingin memasok, rudal Storm Shadow. Maaf, apa nama rudal Jerman itu? Bukan Storm Shadow, tapi rudal Taurus. Ia ingin menempatkan pasukan Jerman di Ukraina dan sebagainya. Sekarang tiba-tiba ia mengatakan ya Rusia sebenarnya bukan musuh. Mereka hanya lawan, dan mereka tidak akan menyerang Eropa. Lalu hal yang sama juga datang dari Then the same thing came from In Moristani Mestempuam were through Prudisrup, that in Nathia. Yes, the Estonian intelligence chief was one of the Ya. recent ones. Kepala Intelijen Estonia adalah salah satu yang paling baru. Tapi ada orang lain. Pokoknya saya menghitung sekitar 4 atau 5 elang perang Eropa yang sangat keras yang tiba-tiba mengubah sikap mereka terhadap Rusia dan Ukraina. Wow. Dan saya harus bertanya pada diri sendiri, kenapa bisa begitu? Apakah mereka semua tiba-tiba mendapat pencerahan? Atau ada tekanan eksternal yang diterapkan? Saya berasumsi ada tekanan eksternal yang diterapkan. Dugaan saya, hal itu berkaitan dengan penyelidikan Amerika terhadap korupsi di Ukraina. Karena, seperti yang kita tahu, kita sudah melihat perpecahan dalam tim pendukung Zelensky di Kiev akibat skandal korupsi senilai $100 juta. Over a $100 million corruption scandal. But the real numbers go into tens of billions. Namun, angka sebenarnya mencapai puluhan miliar dolar, dan kita tahu bahwa sebagian dari uang itu telah dicuci melalui bank-bank barat, melalui bank-bank Latvia dan lainnya. Mungkin untuk amal favorit beberapa pendukung perang tersebut. Saya pikir pemerintahan Amerika saat ini sudah memiliki bukti dan berada dalam posisi untuk memberikan tekanan serta memaksa semua pemimpin itu mengubah arah. Karena perang besar antara Eropa dan Rusia merupakan risiko besar bagi pemerintahan Amerika. Anda tahu, bahkan presiden sejarah menunjukkan bahwa ketika publik Amerika sangat menentang bergabung dalam perang di Eropa, dalam 2 dari 2 kasus pada abad lalu, mereka tetap berhasil dibujuk untuk ikut serta. In the last century, they were brought on board. World War I, World War II, both times. Perang Dunia I, Perang Dunia II, pada kedua masa itu,
para pemilih di AS menentang perang dengan rasio kira-kira 90/10. 90% pemilih benar-benar menolak. Tetapi entah bagaimana, para penguasa berhasil mengakali agar AS ikut terlibat. Jadi jika kekuatan Eropa membentuk front bersama melawan Rusia, saya pikir media dan hubungan masyarakat akan bekerja habis-habisan. Dan tentu saja, mereka akan menggunakan beberapa teknik yang sama. Oh, kita ini bangsa imigran, kita orang Polandia, Inggris, dan Irlandia. We are all nation of immigrants, and we are Poles and Germans and British and Irish. And so now look at what the Russians are doing to our brothers and sisters. Dan sekarang, lihatlah apa yang dilakukan Rusia terhadap saudara-saudari kita di benua Eropa. Tentu saja kita harus mendukung mereka, tentu saja harus ikut berperang. Namun, pada akhirnya kamu tahu, bahkan jika itu memakan waktu 1, 2, atau 3 tahun, inilah risikonya. Dan saya pikir inilah alasan mengapa pemerintahan Trump sangat bersemangat untuk mencegah skenario seperti itu terjadi. Saya juga berpikir, itulah alasan untuk beberapa pendukung keras terhadap Eropa di Negro mengubah sikap mereka, nukung court, mutu, semermal, Rusia berminat menyerang kita. Jadi bahaya perang jauh lebih kecil daripada digagarkan sebelumnya. They were representing it as before. Well, it just seems as NATO is losing. Ya, tampaknya ketika NATO mulai kalah dalam perang di Ukraina, dan dengan runtuhnya Ukraina yang terus berlanjut, hal itu sudah tidak bisa disangkal lagi. Situasinya semakin memanas. Kita bisa melihatnya dari sisi militer, ekonomi, dan politik. Jadi bagi Eropa, dan tentu saja Amerika Serikat yang berada dalam kategori yang sama, pada dasarnya hanya ada dua pilihan. Mereka bisa meningkatkan eskalasi, artinya terlibat lebih langsung dalam perang untuk mencoba menyelamatkan keadaan, atau mereka bisa mulai mencari jalan damai. Namun untuk mencapai perdamaian, akar permasalahannya harus dibahas, yaitu dengan membicarakan tuntutan Rusia agar kekhawatiran keamanannya diakomodasi dalam arsitektur keamanan Eropa, sesuatu yang telah kita tolak selama 30 tahun terakhir. Jadi, tidak ada hasil yang benar-benar baik bagi pihak Eropa. Tapi kalau kamu mau, kecil kemungkinan semua orang akan sepakat soal ini, seperti arah mana yang harus diambil. Keduanya saling bertentangan, dan menurut saya, itulah sebabnya kita sering melihat perubahan sikap. Suatu hari kamu mendengar dari negara-negara Baltik, Rusia akan datang, kita harus memperkuat perbatasan. Lalu keesokan harinya mereka bilang, tidak ada rencana untuk menyerang kami. Maksud saya, sulit sekali untuk diikuti. Menurut saya, kendali atas narasi mulai retak sedikit, mengingat mereka sekarang harus membuat pilihan ini. Mereka berada di persimpangan jalan di mana mereka tidak bisa benar-benar bersatu pada satu posisi. Tapi bagaimana menurutmu soal perpecahan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat? Karena orang Eropa tentu saja sangat kesal ketika pejabat mereka dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Kami melihat banyak cuitan dari von der Leyen yang mengatakan bahwa kebebasan berbicara dan hal-hal semacam itu sangat penting di Uni Eropa. Jadi, apakah kamu melihat ini sebagai tanda lain bahwa mereka semakin menjauh? Well, yes, absolutely. And then, there was also Ya, tentu saja. Dan kemudian, seperti yang Anda tahu, ada juga bagian yang cukup eksplisit dalam strategi keamanan nasional AS yang baru diterbitkan, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat akan membina gerakan-gerakan di Eropa yang menentang arah Eropa saat ini, yang bersifat otoriter, diktator, dan sebagainya. Cara kita memahami hal ini dalam konteks penuh dokumen tersebut adalah bahwa mereka bermaksud mendukung gerakan-gerakan kedaulatan di negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Britania Raya, dan seterusnya. Jadi saya pikir hal ini cukup konsisten dengan apa yang kita lihat sedang terjadi. Dan saya baru ingat pejabat Amerika, atau lebih tepatnya Eropa, keempat yang tampaknya telah mengubah posisinya terhadap perang Ukraina adalah Alexander Stubb, Presiden Finlandia, yang tiba-tiba juga melunakkan sikapnya. Saya pikir Amerika Serikat berkeinginan untuk membina hubungan baik dengan gerakan kedaulatan di Jerman, Prancis, Inggris, dan negara lain seperti Hongaria, Polandia, dan sebagainya. Namun saya rasa mereka ingin melihat Uni Eropa dan NATO dibubarkan. Tentu saja, mereka tidak bisa mengatakannya secara terbuka.
Tetapi menurut saya itulah yang sedang terjadi, karena bahkan sekarang ketika Trump berbicara tentang NATO dan partisipasi AS di Dallas didatakan, ketegasan Trump kini akan menjual senjata. Pretty much talking about we will sell them weapons. As though the United States no longer is. Kau tahu, seolah-olah Amerika Serikat tidak lagi menjadi bagian dari aliansi itu. Dalam konteks sejarah yang lengkap, hal itu masuk akal. Namun tetap saja mengejutkan jika dilihat dari sudut pandang 60 tahun tatanan global pasca Perang Dunia II, di mana Amerika Serikat bukan hanya anggota inti NATO, mereka praktis adalah keseluruhan NATO. Dan sekarang, Trump berbicara seolah-olah Amerika Serikat adalah kekuatan luar yang akan mendukung mereka. Jadi menurutku itu yang sedang kita bicarakan. So I think that this is what we're talking about, and this is also consistent with the idea. Dan hal ini juga sejalan dengan gagasan bahwa perlu ada arsitektur keamanan baru bagi benua Eropa. Itu jelas berarti bukan yang terkait dengan NATO, karena NATO, seperti yang kita tahu, merupakan dasar dari arsitektur keamanan saat ini. Arsitektur masa depan, sejauh berbeda, harus mengecualikan NATO. NATO telah menjadi tidak relevan. Saya pikir orang Amerika telah menyadari hal ini sejak lama. Itulah sebabnya mereka memilih Trump 3 kali berturut-turut. Melihat strategi tentang Trump, Sporterskan berkorka, Rusia, dan Tiongkok bekerja sama dan Rusia tamiling. Working together in concert to achieve those objectives. But with all of this Namun, dengan semua serangan baru ini, kini ada indikasi kuat bahwa Rusia siap mengambil sikap yang jauh lebih keras, bukan hanya terhadap Ukraina, tetapi juga terhadap Eropa. Setelah serangan terhadap kediaman Putin atau pusat komando nuklir, kita melihat Sergei Lavrov muncul dan mengatakan bahwa tuntutan mereka untuk perdamaian kini akan jauh lebih berat, atau bahwa mereka akan menuntut lebih banyak. Ia juga mengatakan bahwa tindakan balasan sudah diputuskan dan targetnya dikukuhkan. Dan pada saat yang sama, tadi malam saat malam tahun baru, ketika terjadi serangan Ukraina terhadap Kherson yang dikuasai Rusia, yang menewaskan 24 orang, kita melihat Maria Zakharova muncul dan mengatakan bahwa mereka akan membalas. Dan tentu saja mereka melihat Barat berada di balik semua ini. Mereka dianggap sebagai dalang. Ya, dia memang tidak menggunakan kata itu, tetapi semua ini mulai menunjukkan, setidaknya secara retoris, bahwa apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan Ukraina, sangat langsung dikaitkan dengan pihak Eropa. Jadi, bagaimana menurut Anda? Maksud saya, ini bukan sekadar retorika. Ketika kita melihat perubahan dalam bahasa seperti ini, itu menunjukkan ada sesuatu yang berubah dalam sikap mereka. Atau menurut Anda ini hanya tembakan peringatan, atau mereka memang siap melangkah lebih jauh? No, I think that this probably has. Tidak, saya pikir ini mungkin sangat berkaitan dengan opini publik Rusia. Karena rakyat Rusia sendiri sudah lelah dengan penghinaan dan pelecehan dari Barat. Dan mereka ingin melihat semacam reaksi yang menunjukkan kepada para lawan Barat bahwa mereka tidak bisa mendorong hal ini terlalu jauh. Namun saya pikir pemerintah Putin menyadari bahwa ini berpotensi menjadi sebuah kesalahan. Kita bisa mengambil Perang Dunia I sebagai presiden. Ties with Syrian family party Bektalan Turkmenlak Marslang Dethez. Is EB Tomai Telbamiz Atlantic Kapal Slam German U-boat. U-boats, the submarines. So when they started attacking American ships, bringing supplies. Jadi ketika mereka mulai menyerang kapal-kapal Amerika yang membawa pasokan ke Inggris dan Prancis, mereka akhirnya menenggelamkan Lusitania. Itulah pemicu yang membuat Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia I. Meskipun orang Amerika sebenarnya tidak ingin ikut perang, begitu hal itu terjadi, industri hubungan masyarakat dan media mendapatkan dorongan besar untuk mulai membangun narasi tentang Jerman yang jahat atau Rusia yang jahat. Dan saudara-saudari kita di Eropa, sekutu tradisional kita harus pergi membantu mereka, mendukung mereka. Jadi saya pikir tindakan balas dendam atau pembalasan yang impulsif justru akan menjadi tidak produktif. Retaliation would be probably counterproductive.
And we've already seen that some months ago when Dan kita sudah melihat hal itu beberapa bulan lalu ketika Ukraina berhasil menghancurkan sejumlah pembom strategis Rusia, serangan yang sangat memalukan bagi Rusia. Ada juga seruan untuk melakukan pembalasan. Dan kita mendengar retorika seperti, ya, kami akan membalas, kami sudah menentukan targetnya dan semuanya akan dilakukan. Dan memang tentu saja ada pembalasan, tetapi semuanya terbatas pada wilayah Ukraina. Saya pikir inilah alasannya. Rusia masih membertai stat metimbrak neptori free threat tip defend front leftoved, memberi terus pada third Rusia. As an adversary to Russia. And so they will resist striking at European targets. Jadi mereka akan menahan diri untuk tidak menyerang target di Eropa. Sebaliknya mereka menyerang target di Ukraina. Karena bagi kepemimpinan Rusia, bagi Kremlin, bagi Vladimir Putin dan pemerintahnya, tujuan utama adalah kemenangan atas Ukraina, yang juga berarti kemenangan atas NATO. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka teralihkan oleh tipu muslihat kotor yang dimaksudkan untuk memancing mereka, untuk menarik mereka ke dalam jebakan agar bereaksi secara impulsif. You have your inside and take the key break. Make their strategic objective, set it farther away. And I think that this is also one of the reasons why they would like to see. Dan saya pikir ini juga salah satu alasan mengapa mereka ingin melihat Vladimir Putin disingkirkan dan mengapa mereka berusaha membunuhnya, karena dia telah menjadi suara moderasi di Rusia. Dialah yang menolak terpancing oleh provokasi mereka dan tidak mengambil umpan. Jika di Kremlin ada seseorang yang lebih agresif, mungkin mereka akan meluncurkan rudal ke London atau Brussels, atau misalnya ke pangkalan NATO di Polandia atau Rumania. Yorjustan digalsnan na NATO asen untuk nerolsen lim pasal lenum dan meningkatkan perang virus skenalan PNG 3. Escalate the war to a full World War III scenario. But in terms of this, because I think Namun dalam hal ini, karena saya pikir salah satu alasan eskalasi ini terjadi sekarang, dan mengapa sebagian retorika mulai berubah, dengan orang-orang yang mengatakan kita perlu perang dengan Rusia, atau mungkin kita harus mulai berbicara, banyak di antaranya jelas mencerminkan perubahan realitas di lapangan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bukan hanya situasi militer yang mulai runtuh, masalah ekonomi jelas belum terselesaikan, terutama karena kegagalan menyita aset Rusia, dan ada perpecahan politik di dalam Ukraina, serta berkurangnya dukungan internasional. Menurut Anda, berapa lama Ukraina bisa bertahan? Atau apa yang Anda perkirakan akan terjadi jika tidak ada penyelesaian politik? Karena tampaknya hal itu belum akan terjadi. Because it doesn't seem that one is forthcoming. It would be very difficult. Akan sangat sulit untuk membuat prediksi, tetapi saya pikir kejatuhan rezim Ukraina tidak akan terlalu lama lagi. Cannot be very far away. Saya tidak merasa berlebihan ketika mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi tahun ini, mungkin bahkan sebelum akhir musim dingin. Pasukan Rusia maju di medan perang dengan cara yang tampaknya semakin cepat. Garis depan terus bergerak semakin cepat, dan saya pikir sebentar lagi mereka akan menghancurkan kemampuan Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya. Dari itu sel lakin relatif lebih merbatan over demografi Dnieper dengan form berbais kursus Israel de Donbass dan Lugansk. Stalins isit tahu apa sih itu tidak lawan robo Mykolaiv dan Odessa. From there, I don't know if we'll see advance towards Mykolaiv and towards Odessa. But I believe that the most important thing for Namun saya percaya hal yang paling penting bagi Kremlin adalah siapa yang membentuk pemerintahan di Kiev, pemerintah pusat di Kiev. Jika mereka mendapatkan pemerintahan yang kembali ke orbit Rusia dan menjadi mungkin pemerintahan yang bersahabat atau sekutu seperti Belarus, maka tidak ada kebutuhan untuk penaklukan militer lebih lanjut. Mereka dapat mengendalikan negara itu melalui cara administratif dengan memiliki pemerintahan Kiev di pihak mereka. Jika Barat berhasil mempertahankan pemerintahan yang berorientasi ke Barat dan setia pada pusat kekuasaan Barat, maka mungkin menjadi perlu bagi Rusia untuk merebut Odessa dengan kekuatan dan menutup Laut Hitam bagi negara-negara Barat. Saya pikir kita mengetahuinya dalam tahun ini, mungkin sebelum musim panas. But as
Namun, sementara semua ini terjadi dan posisi Zelensky terus melemah, pemerintah tentu saja semakin lemah. Kita melihat bahwa pihak Inggris tampaknya sedang bersiap untuk mendorong sebuah solusi atau mengambil alih jika diperlukan. Mereka tampak bertekad memastikan bahwa pemerintahan Ukraina di masa depan setelah perang ini tetap berada dalam orbit NATO dan, mungkin menjadi proksi di masa depan. Namun jika memang demikian, seperti yang Anda katakan, hal itu, remember Nifropoulos, dintuet sitorial, insius jauh lebih besar. Bagaimana Anda melihat kemungkinan Rusia kini mengarahkan perhatiannya ke Odessa dalam waktu dekat? Karena, seperti yang Anda katakan sebelumnya, respons terhadap serangan terhadap kapal tanker dan kilang Rusia kemungkinan akan berupa pembalasan terhadap Ukraina. Namun sejauh ini, tampaknya bukan hanya Ukraina, tetapi khususnya Odessa yang menjadi sasaran utama, pelabuhannya, sistem energinya, jembatannya, seluruh infrastruktur di wilayah yang sangat strategis ini. Apa agama itu borit, ini semua primopor 3 Odessa itu dekat. Russia making a move against Odessa in the near future? Again, I think that will depend on who gets to. Sekali lagi, saya pikir itu akan bergantung pada siapa yang membentuk pemerintahan di Kiev setelah Zelensky. Saya tidak sepenuhnya yakin bahwa Valery Zaluzhny akan menjadi pemain barat, pro-London, pro-NATO. Mungkin waktu akan membuktikan saya salah, tetapi saya curiga Zaluzhny akan ternyata berbeda dari apa yang kita bayangkan. Kita akan mengetahuinya nanti. Namun Anda tahu, Odessa sangat penting karena kekuatan barat, NATO, London, Berlin. Paris bersemeru bahwa mereka solid perang ini. Yüzden veray tavanken dako pijak ki ukrad breaked destan explicitnya verusin have first monets provis asymmetris. Izaru ika sabtasa de terrorisme serenets ida narkoba. With influx of drugs, opium wars are a long tradition of the British. Kau tahu, perang candu adalah tradisi panjang dari Kekaisaran Britania, melalui mungkin saja bahkan serangan senjata biologis. Karena Pentagon memang mengakui telah mengoperasikan 46 laboratorium biologi di Ukraina. Dan mereka masih menjalankan ratusan laboratorium di tempat-tempat seperti Georgia dan negara lain di sekitar Rusia. Jadi, Odessa akan menjadi sangat penting untuk akses ke wilayah pantai itu. Perebutan kendali atas Odessa jelas merupakan bagian dari perang ini. Tetapi kau tahu, Rusia tidak harus menaklukkan Odessa secara militer. Cukup jika mereka berhasil menguasai pemerintahan di Kiev. Dengan begitu, mereka bisa mengendalikan Odessa melalui pemeriksaan bea cukai, jaringan intelijen, otoritas pelabuhan, dan sebagainya. Mereka bisa menutup, sebut saja, wilayah pantai itu bagi kepentingan Barat, mencegah serangan berkelanjutan dan upaya destabilisasi terhadap Rusia. Jika sampai terjadi penaklukan militer, saya rasa hal itu pun mungkin tidak akan terlihat persis seperti yang terjadi di Mariupol dan tempat-tempat sejenis. Karena saya percaya sudah ada gerakan perlawanan yang cukup kuat di Odessa. Saya pikir pihak Rusia mungkin bisa menyusup ke kota itu dengan pasukan khusus yang menyamar sebagai warga sipil dan mungkin menggulingkan pemerintahan tanpa harus menghancurkan kota, seperti yang terjadi di Fallujah. Saya berabstraksa apa yang akan terjadi. Saya berharap terjadi di rezim yang berkuasa di Kiev jatuh dan digantikan oleh sesuatu itu demokratis. Lalu, waktu Ukraina menjadi zona penyangga netral antara Rusia dan Barat, dan permasalahan tempat lebih banyak korban lagi. Nah, perang di Ukraina, dalam banyak hal, berkaitan dengan Laut Hitam, mirip dengan Perang Crimea pada pertengahan abad ke-19. Hal ini juga terlihat dalam retorika yang digunakan. Terlihat bahwa bagi Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, kuncinya adalah mempertahankan posisi yang kini mereka miliki bersama Ukraina. Mereka tampak puas, bahkan mungkin optimis, dengan sejauh mana armada Laut Hitam Rusia telah dibatasi. Jika melihat nada kemenangan dalam artikel surat kabar, dikatakan bahwa armada itu kini tidak bisa lagi bergerak bebas di Laut Hitam, bahwa armada tersebut harus tetap bersembunyi di pelabuhan,
dan bahkan di sana pun selalu rentan terhadap serangan Ukraina. They're always vulnerable to Ukrainian attacks. It's just hard to imagine that they would accept a post. Sulit membayangkan bahwa mereka menerima penyelesaian pasca perang, di mana mereka kehilangan kemampuan untuk mengawasi atau menantang kebebasan navigasi Rusia di Laut Hitam. Menurut saya, ada 3 wilayah utama di mana NATO berusaha membatasi ruang gerak Rusia: Arktik, Laut Baltik, dan Laut Hitam. Tapi ya, itu sebabnya saya bertanya-tanya, apakah menurutmu ini salah satu alasan mengapa orang Eropa mungkin lebih memilih untuk tidak memiliki perjanjian damai? Bahwa lebih baik melihat terjadinya keruntuhan dan kemudian beralih ke perang gerilya atau semacam perang tidak resmi daripada menciptakan konsensus atas status quo yang baru. At least not to create consensus around another status quo. Yeah, I definitely think that that's part of it. I mean, Ya, saya benar-benar berpikir itu bagian dari hal tersebut. Maksud saya, pengendalian Laut Hitam, sumber-sumber Eropa Barat dan NATO telah secara terbuka menyatakan bahwa, baiklah, mungkin kita kehilangan Ukraina, tetapi kita harus terus berjuang untuk menguasai Laut Hitam. Fakta bahwa mereka bisa meledakkan kapal-kapal Rusia sebenarnya tidak mengubah perhitungan strategis di sini. Itu memang merugikan Rusia, tetapi tidak memberikan kemenangan nyata bagi Barat atas Rusia. Juga tidak memberi peluang untuk membalikan kekalasan Ukraina. Jadi saya pikir Albert Jamal lagi sedang menangani Sikirin di sini untuk Fugot, untuk mengatakan sukan. Dan maki beberapa kasus baik untuk diceritakan. To rally the troops to have some good stories to tell, but without real effects, because ultimately Russians can. Namun tanpa dampak nyata, karena pada akhirnya, seperti yang kamu tahu, Rusia bisa saja melakukan hal yang sama kepada mereka, seperti yang mereka lakukan kepada Rusia. Rusia bersikap sangat menahan diri sekali lagi karena mereka tidak ingin memberi alasan apapun kepada Barat kolektif untuk memberlakukan pasal 5 dan menyatukan NATO. Tapi saya pikir Rusia tahu bagaimana merespons dengan cara yang asimetris, dan saya pikir mereka melakukannya secara teratur, dengan cara yang tidak selalu terlihat atau diberitakan di media, tetapi tetap terjadi. Saya harus menyebutkan ini karena saya tidak pernah benar-benar menemukan jawabannya. Tetapi saya sangat tertarik ketika pada suatu waktu, saya lupa tahun berapa, tapi saya pikir sekitar tahun 2022, Rusia mengumumkan beberapa kapal selam baru, dan mereka berpatroli di Samudra Atlantik. And they went on patrol to the Atlantic Ocean. So that was some kind of a press release. And then, jadi itu semacam siaran pers. Lalu beberapa minggu kemudian, mungkin 2 atau 3 minggu setelahnya, kami mendengar tentang program luar angkasa Richard Branson, di mana mereka meluncurkan sesuatu yang tiba-tiba lenyap dari radar. Seluruh peristiwa itu begitu saja menghilang. Dan saya berpikir, saya penasaran apakah itu bukan ulah Rusia. Kamu tahu, saya merasa aneh bahwa bahkan pihak Inggris pun tidak mencoba menyalahkan Rusia. Itu sudah cukup memalukan. Mereka hanya menyembunyikan beritanya dan membuatnya lenyap. Dan sekarang, kebanyakan orang bahkan tidak ingat bahwa Richard Branson pernah punya program luar angkasa, seperti Elon Musk dan Jeff Bezos. Inggris harus punya program sendiri, karena itu soal gengsi. Kamu tahu, kalau Richard Branson punya program yang sebanding dengan milik Elon Musk dan Jeff Bezos, maka Inggris masih bisa dianggap sebagai salah satu kekuatan besar dunia. Then you're still one of the leading world powers. But from that day on, the whole program was scrapped. Tapi sejak hari itu, seluruh program dibatalkan. Sudah berakhir. Dan saya harus bertanya, apakah Rusia ada hubungannya dengan ini? Karena ini terjadi hanya beberapa minggu setelah mereka mengirim kapal selam mereka berpatroli di Samudra Atlantik, di mana mereka bisa saja dengan mudah menembak jatuh pesawat luar angkasa Richard Branson. Saya tidak tahu, tapi saya pikir Rusia melakukan hal seperti itu. Saya pernah mendengar cerita tentang mereka. Mereka mengidentifikasi lokasi pasukan SAS Inggris, lalu menggunakan informasi itu ketika ingin membalas terhadap kepentingan Inggris. Mereka langsung menumpas pasukan SAS bukan hanya di sekitar Ukraina, tapi hampir dimanapun di dunia. Jadi hal-hal seperti ini memang terjadi, tapi tidak bisa terjadi dengan cara yang cukup jelas untuk membuat siapapun berkata, ini Rusia menyerang negara anggota NATO, jadi kita harus menerapkan pasal 5 dan bersatu melawan Rusia. Evoke Article 5 and unite against Russia.
You probably saw, some of the Kau newer mungkin sudah speeches, melihat New beberapa Year's pidato speeches are tahun always baru. interesting to Pidato-pidato watch, itu actually, selalu what, menarik untuk what disimak, expect, karena but, memberi gambaran you tentang probably apa yang saw, bisa I don't know if you diharapkan. saw the John, Dan kau mungkin melihat, Friedrich kalau kau Merz, melihat, the German John, chancellor, maaf, he- Friedrich didn't, Merz, kanselir unfortunately. Jerman. he- Sayangnya aku tidak he sempat. spoke about a new Oh dia beginning, berbicara tentang sebuah awal yang Europe baru. will be more Eropa bold harus lebih in order berani to karena perubahan hubungan build dengan changing Amerika ties with the Serikat, United tapi States, juga but untuk also menghadapi Rusia. confront Tentu Russia. saja, agresi Rusia di Ukraina merupakan ancaman bagi seluruh Eropa. Banyak bagian pidatonya berfokus pada Eropa. Itu mengingatkanku sedikit pada Otto von Bismarck, ketika ia berkata bahwa apa yang para pemimpin klaim atau katakan atas nama Eropa adalah hal-hal yang tidak berani mereka katakan atas nama mereka sendiri atau demi kepentingan nasional mereka sendiri. Yani, saya pikir ini adalah tema utama. Dan dia berkata, Eropa sedang terancam karena Rusia. Namun, Jerman aman. Jadi seharusnya kamu tenang. Dia, entahlah, saya tidak akan bilang dia tidak fokus, tapi tetap terlihat seolah dia siap untuk perang, menempatkan kembali Jerman dalam peran historisnya menghadapi Rusia. Maksudnya, bahkan ketika Amerika Serikat dan negara lain mulai agak ragu, mungkin ingin lebih banyak berdialog dengan Rusia, Jerman akan terus, saya rasa, memilih konfrontasi. Menurutmu, apakah ini bisa bertahan? Sekarang ketika di seluruh dunia barat, kita sepertinya mulai berjalan ke arah yang agak berbeda. I guess going a little bit in different directions. No, I don't see it as sustainable. I think that Germany is way on the Tidak, saya tidak melihatnya sesuatu yang berkelanjutan. Saya pikir Jerman benar-benar keluar jalur. Dan dari semua pemimpin Eropa, Friedrich Merz mungkin yang paling rentan. Saya merasa sangat menarik bahwa sekitar sebulan yang lalu, ketika Steve Witkoff dan Jared Kushner pergi ke Moskow dan menghabiskan 5 jam dalam pertemuan dengan Vladimir Putin, salah satu topik yang kabarnya mereka bahas adalah penyambungan kembali Nord Stream 2. Saya pikir menarik delegasi Amerika membicarakan hal ini dengan pihak Rusia. Mengingat proyek tersebut melibatkan Rusia dan Jerman, dan tidak ada delegasi Jerman di Moskow. And there were no German delegates in Moscow that day. And so that tells me that Jadi hal itu memberitahu saya bahwa mungkin pemerintahan Trump sudah memutuskan untuk memperlakukan Friedrich Merz sebagai sosok yang tidak penting, seperti mantan kanselir Jerman, karena mereka memperkirakan akan terjadi pergantian rezim di sana. Saya pikir bahkan perubahan sikap terbaru Emmanuel Macron terhadap Rusia membuat Friedrich Merz berada dalam posisi sulit, karena sekarang ia praktis terisolasi di antara kekuatan Eropa sebagai pendukung utama perang, dengan kemungkinan dukungan paling sedikit dari rakyatnya sendiri. Jadi ia berada dalam situasi yang sangat rapuh. Ia juga bertanggung jawab atas perubahan kebijakan yang sangat radikal ini, karena ia memimpin upaya untuk menyingkirkan aturan pembatasan utang dalam konstitusi Jerman dan mengecualikan kompleks industri militer Jerman dari aturan tersebut. Jadi, dia akan bisa menghabiskan ratusan miliar euro untuk persenjataan kembali dan proyek infrastruktur masa depan. Dan, seperti yang kamu tahu, hal ini pasti akan mendorong inflasi naik, yang merupakan isu sangat sensitif dan selalu menjadi perhatian bagi orang Jerman. Menurut saya, dalam hal ini dia akan membuat banyak orang berbalik menentangnya. Bukan hanya rakyat biasa yang akan merasakannya langsung melalui kenaikan biaya hidup, tetapi juga sektor perbankan dan industri Jerman yang mungkin akan menanggung dari semua ini. Jadi saya pikir Merz bertindak sangat ceroboh. Dan alasan dia ceroboh menurut saya adalah dia sangat putus asa. Saya percaya dia mungkin tidak akan bertahan sampai akhir masa jabatannya. Nah, tujuan historis, seperti yang kamu tahu, dari Inggris dan kemudian Amerika Serikat, selalu untuk menjaga agar Jerman dan Rusia tetap terpisah, untuk memastikan tidak ada koalisi benua. Oh, maksudmu menjaga mereka tetap terpisah? Ya, maaf, menjaga mereka tetap terpisah. Tapi sekali lagi, setelah ini, aku tidak berpikir ekonomi Jerman bisa benar-benar pulih seperti sebelumnya. Dan Rusia sekarang hampir tidak punya kepentingan untuk mempertahankan hubungan baik dengan Jerman.
Aku pikir, setelah Perang Dunia II, mereka punya kesempatan besar untuk memulihkan hubungan. Setelah Perang Dingin, mereka percaya bahwa, seperti dalam sejarah, Jerman seharusnya menjadi gerbang bagi Rusia untuk berhubungan dengan Eropa. Tapi semua itu tampaknya, untuk masa depan yang bisa diperkirakan, sudah hilang. Aku pikir sekarang, mereka memandang Jerman dengan kebencian terbesar di antara semua bangsa Eropa, bahkan lebih dari terhadap Inggris. Ini perkembangan yang menarik. Saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir. Apa yang Anda lihat akan terjadi setelah perang ini? Karena katakanlah, sebuah perjanjian damai bisa tercapai, bukan besok, tapi dalam waktu yang dapat diperkirakan, atau Ukraina runtuh dan perang berakhir. Menurut Anda, apa yang akan terjadi setelah itu? Masyarakat Ukraina tampaknya sulit bersatu jika perang berakhir. Dan hal itu juga terlihat di Barat. Eropa tampaknya mengandalkan persatuan melalui oposisi bersama terhadap Rusia. Tampaknya ada banyak saling menyalahkan dan kebencian yang menyebar. Banyak politisi dan negara telah mempertaruhkan modal politik yang besar pada kekalahan strategis Rusia. Jadi, apa yang Anda lihat setelah perang ini? Karena kita tidak akan kembali ke, sebut saja, masa-masa bahagia sebelum tahun 2014. No, certainly not. I think that there's going to be very radical change Tidak, happening in tentu Europe. saja tidak. Saya pikir akan ada perubahan yang sangat radikal terjadi di Eropa. Mengenai Ukraina, saya cenderung optimistis, karena setelah tercapai suatu kesepakatan, akan ada investasi besar-besaran untuk rekonstruksi dan pembangunan kembali. Tentu saja tidak terjadi dalam semalam, tetapi dalam 10 atau 20 tahun ke depan, Ukraina bisa menjadi lebih makmur daripada sejak masa Soviet. Saya pikir para investor dari Amerika, Rusia, dan Tiongkok akan masuk, berupaya mengintegrasi Ukraina ke dalam kerangka multipolar ini, ke dalam Serikat Pabean dan arsitektur BRICS. And into the BRICS architecture, because it is an important node in the Eurasian. Karena ini merupakan simpul penting dalam seluruh jaringan Eurasia. Saya pikir bahwa Amerika Serikat, ketika saya menyebut investor Amerika, Tiongkok, dan Rusia, saya mungkin sedang berbicara tentang dana investasi kedaulatan. Dan saya pikir ini adalah bagian dari rencana perdamaian 28 poin asli yang dibuat oleh pihak Amerika yang membayangkan adanya dana bersama sebesar $200 miliar yang dikelola bersama oleh Rusia dan Amerika. Sekitar $100 miliar dari jumlah itu akan berasal dari aset beku yang saat ini disimpan di bawah pengawasan Eropa. Jadi ini akan menjadi kemenangan strategis bagi Rusia karena akan sepenuhnya mengubah arsitektur keamanan Eropa. Hal ini akan menjawab kekhawatiran keamanan mereka. It would finally be addressing their security concerns, and I think that it would be a strategic defeat for. Dan saya pikir itu akan menjadi kekalahan strategis bagi musuh-musuh Rusia. Ketika kita berbicara tentang Jerman, Prancis, Polandia, dan semua negara lainnya, seburuk apapun situasinya tampak hari ini, kita harus ingat bahwa hingga setahun yang lalu, musuh terbesar Rusia adalah Amerika Serikat. Pemerintahan Blinken-Sullivan. Lalu hal itu berubah dengan terpilihnya Donald Trump. Dan sekarang, seperti yang kita tahu, Rusia dan Amerika Serikat praktis menjadi mitra strategis. Jadi saya pikir, jika dalam waktu dekat terjadi pergantian rezim di Paris dan pergantian rezim di Berlin, misalnya AfD berhasil membentuk pemerintahan dan Majelis Nasional di Prancis berhasil membentuk pemerintahan berikutnya, maka saya rasa kita bisa melihat perubahan yang sangat penting. I think you could see very important changes, and maybe this is what. Dan mungkin inilah yang terjadi, karena seperti yang kamu tahu, strategi keamanan nasional Amerika membicarakan tentang mendukung gerakan-gerakan kedaulatan di Eropa. Jadi saya berasumsi ada cara-cara nyata untuk bekerja sama antara pemerintahan Trump dan AfD, Asamblea Nasional, serta pemerintah seperti Viktor Orban, Babiš, dan Robert Fico, dan seterusnya. Dan hal ini mengubah arah, atau bisa dibilang keseimbangan kekuasaan di benua Eropa. Dan lalu tentunya Parbalas melihat hubungan yang sangat berbeda, mulai terjalin antara Rusia dan Jerman, Rusia dan Prancis, serta Rusia dan banyak negara Eropa Timur. Russia and many Eastern European countries, and maybe this is
ultimate Dan mungkin inilah yang pada akhirnya memotivasi Steve Witkoff dan Jared Kushner untuk membahas pipa Nord Stream. Dan kamu tahu, ini bukan hal yang terjadi sekali saja. Maksud saya, kisah tentang pipa Nord Stream dan keinginan Amerika untuk ikut campur dalam pengelolaan perdagangan gas alam dan minyak antara Rusia dan Eropa, saya pikir itu hal yang nyata. Dan saya pikir mungkin inilah alasannya, karena mereka sudah membayangkan gelombang perubahan rezim yang akan melanda Eropa. Katakanlah pihak-pihak yang kalah dalam proyek Ukraina akan kehilangan kekuasaan, dan gerakan kedaulatan akan menjadi jauh lebih berani. Dan saya pikir, berbicara dari Eropa, sebagai orang Eropa, saya melihat itu sebagai perkembangan yang sangat menjanjikan. I see that as a very hopeful development. That's quite consistent with the new Itu cukup sejalan dengan strategi keamanan baru Amerika Serikat, yang membayangkan pembentukan oposisi baru di Eropa untuk menggantikan beberapa pemerintahan yang ada. Jadi saya pikir perubahan besar akan datang ke Eropa. Namun di dalam Ukraina sendiri, ada ratusan ribu warga Ukraina yang bersembunyi agar tidak direkrut ke dalam tentara, yang tidak berhasil melarikan diri dari negara itu. Ada banyak pembelot yang melarikan diri dari garis depan. Ada orang-orang yang kerabatnya dikirim ke medan perang tanpa kehendak tewas. Semua kebohongan, salah urus, dan korupsi ini. Ada ratusan ribu warga Ukraina yang, menurut media Ukraina, telah pindah atau menetap di wilayah yang diduduki Rusia, yang tentu saja tidak terlihat baik dalam perang narasi. Which of course doesn't look good in the narrative war. And one can assume even more would return. Bisa diasumsikan bahwa akan ada lebih banyak orang yang kembali setelah perang ini berakhir. Kita dapat melihat bahwa kaum nasionalis tidak senang dengan kekalahan apapun, baik secara diplomatik maupun di medan perang. Sementara kini, mungkin juga muncul kekuatan besar yang menentang kaum nasionalis di dalam Ukraina. Saya pikir akan ada kebencian terhadap Rusia selama beberapa dekade. Banyak yang akan melihat orang Eropa sebagai pengkhianat karena terus melanjutkan perang setelah sebenarnya sudah kalah. Beberapa akan menyalahkan Amerika karena dianggap mengkhianati mereka dengan mundur. Saya rasa akan ada banyak perpecahan internal di dalam Ukraina. Menurutmu, apakah mungkin perang dengan Rusia akan digantikan oleh perang saudara? Atau menurutmu, mereka sudah cukup lelah dengan konflik untuk saat ini? They've had it with the conflict for now. No, I think that's entirely possible, in fact. But we have to. Tidak, saya pikir itu sepenuhnya mungkin, sebenarnya. Tapi kamu tahu, kita harus ingat bahwa Uni Eropa dan negara-negara Eropa telah membuat diri mereka sangat-sangat bergantung pada Amerika Serikat dalam berbagai hal. Sehingga mereka, menurut saya, penuh dengan kerentanan terhadap pengaruh Amerika. Kamu tahu, salah satu keahlian Amerika Serikat pada periode pasca Perang Dunia II adalah operasi pergantian rezim. Dan meskipun Trump menghentikan pendanaan dan membubarkan USAID, yang merupakan salah satu organisasi yang mendorong pergantian DAOs di seluruh dunia, mereka tidak membubarkan National Endowment for Democracy, yang memiliki kali jaringan besar LSM divisi. Network of NGOs throughout Europe. And I have to say I've been wondering. Dan saya harus mengatakan, saya bertanya-tanya apakah gelombang protes baru-baru ini yang kita lihat di tempat-tempat seperti Irlandia, Prancis, Jerman, Spanyol, Yunani, dan sejumlah negara Eropa lainnya, mungkin ada kaitannya dengan LSM yang didanai Amerika. Jadi, kita akan lihat. Saya pikir jika Eropa berhasil menutup diri menjadi, katakanlah, blok otoriter yang dipimpin Uni Eropa, yang bergerak menuju militerisme dan konfrontasi dengan Rusia, maka kita mungkin akan melihat pemberontakan sosial dan bahkan perang saudara. Namun jika terjadi perubahan rezim, partai-partai berdaulat membentuk pemerintahan di Berlin, Paris, dan seterusnya, maka kita mungkin akan melihat pembubaran damai pemerintahan Uni Eropa, mirip dengan pembubaran Uni Soviet, di mana seperti yang kita tahu, suatu hari para pemimpin Republik Konstituen berkumpul di Belaveja pada tahun 1991 dan berkata, baiklah, ini tidak berhasil. Mari kita bubarkan semuanya, tanda tangani sebuah dokumen, Belaveja Accords 2.0 untuk Eropa. Lalu dari satu hari ke hari berikutnya, Uni Eropa tidak lagi ada. Negara-negara Eropa secara individu harus mencari cara untuk mencetak uang mereka sendiri
membentuk militer dan pasukan keamanan mereka sendiri. Dan tentu saja, pada saat itu mereka harus berhubungan baik dengan negara tetangga mereka. Mereka harus berhubungan baik dengan pemerintah Amerika, dengan pemerintah Rusia. Dan saya pikir semua ini akan mendorong negara-negara untuk bergerak mengintegrasi multipolar menuju SCO. Saya cenderung berpikir bahwa ini akan menjadi perkembangan yang sangat positif bagi orang-orang biasa di jalan. Baiklah, saya tidak akan menanyakan lebih banyak tentang prediksi, karena dengan semua hal yang berubah secara bersamaan, geopolitik, geoekonomi, terlalu banyak faktor untuk membuat prediksi yang pasti. Namun, saya rasa aman untuk mengatakan bahwa tahun 2026, sayangnya, tidak akan menjadi tahun yang stabil. Akan ada banyak sekali perubahan. Saya berharap, seperti halnya Anda, bahwa beberapa perubahan ini dapat menghasilkan perdamaian. Sekali lagi, saya selalu berharap agar lembaga-lembaga seperti NATO dan Uni Eropa dapat melakukan reformasi. Idealnya membentuk suatu arsitektur keamanan Eropa yang inklusif, yang benar-benar mampu mengelola dan mengurangi persaingan keamanan, bukan sekadar aliansi militer berbasis blok yang terobsesi pada penangkalan. Namun saya pikir mereka pada akhirnya akan tersapu ke tong sampah sejarah, jika boleh saya katakan demikian. Ada pemikiran terakhir sebelum kita akhiri? Any final thoughts before we wrap up? Well, I would just like to add that, Nah, saya hanya ingin menambahkan bahwa bagi semua orang yang mendengarkan percakapan kita, tahun ini akan menjadi tahun yang penting. Saya sering mendengar orang berkata, ya, begini dan begitu. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya individu biasa. Tapi saya ingin berbagi kesan saya bahwa sebenarnya kamu tidak tak berdaya. Mereka tidak menghabiskan puluhan atau ratusan miliar dolar untuk propaganda setiap tahun karena bosan atau tidak punya pekerjaan. Apa yang kita pikirkan dan kemana arah pandangan politik kita ada sangatlah penting. Jadi kamu tahu, masing-masing dari kita punya sedikit kekuatan. Every one of us has a little bit of power, and if we all want. Dan jika kita semua menginginkan perdamaian, kemakmuran, dan kerjasama yang konstruktif antar bangsa, maka kita akan mendapatkannya. Namun kita harus melepaskan gagasan bahwa kita tidak berdaya, karena hal itu hanya membuat kita pasif dan memberi kesempatan kepada para degenerat terburuk yang menjalankan masyarakat kita untuk bebas melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap masa depan kita. Jadi saya akan mengatakan, sejauh yang Anda bisa, tetaplah waspada dan tetap terlibat. Harga kebebasan adalah kewaspadaan yang abadi, dan saya pikir kita harus tetap waspada. Saya percaya bahwa setahun dari sekarang, kita mungkin akan melihat dunia yang sangat berbeda, dan ada kemungkinan dunia itu akan jauh lebih baik daripada yang selama ini kita kenal. From what we've come used to. I love your optimism. En amber ses ponifingamo mo. Itais dun tayo, mnawaris du devang tuju. In so ways, you, Tomas the ring, it's definitely new look though. In Mavlen, through Naras, Soup, straight being booth. All the best, take care.